Cuman satu kan? Kitab suci harus satu. Satu. Cuman satu. Kitab suci harus satu. Jadi KJV bukan kitab suci. No, bukan kitab Oh, suci yang ini. Yang ini. Hayo lo. Ya enggak lagi membicarakan ini loh, Oke. Caca ke sana yang ini lagi jawab. Sekarang NIV kitab suci bukan? NIV saya ngakuin KJV. NIV kitab suci bukan? Udah pokoknya KJV aja deh, satu aja dulu. KJV kitab suci, Pak? Udah, sesuai ini aja. KJV kitab suci bukan? Ada. Kita baca Indonesia Oke, aja. KJV kitab suci enggak? Iya. Udah bahasa Iya, itu aja. iya, oke. NIV, RSV? Ya itu terjemahan NIV? aja Iya. masing-masing aja. Nah, terus berarti mereka salah? Salah. Salah. Berarti kalau saya buktikan di sini ada ayat palsu gimana, Pak? Salah. Yang ngomong ini bukan saya. Itu sama dengan ini kok. Iya. Salah. Sekarang baca Bapak 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapak baca, saya baca di sini sama isinya. Ya sama. Terus Oke, kenapa? baca coba Terus Pak. kenapa? Ada 3 kesaksian. Ya. Kenapa? Nih, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pak Esra, kira-kira kalau berdasarkan narasi Bapak nih sama Pak Budi nih, kira-kira apakah Musa percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, Pak? Silakan, Pak. Musa percaya Tuhan jadi manusia. Jadi malam minggu kita kemana, Dek? Oke, coba bayangin sekelas 2 pendeta, mereka harus berdiskusi untuk mencari jawabannya dan tidak nemu jawabannya. Oke, mari kita lanjut. Nah sekarang gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat tebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain atau nolong Yesus supaya nggak disalib atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Oh, supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga, Terus kita kalau, harus mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau Iya. emang kita percaya sama dia juga gitu. terus ya kalau kan? nolong Yesus supaya nggak disalib nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Ya makanya. Bingung juga aku deh. Oh ya makanya. Di belakang ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong. Nah, itu adalah salah satu dilema yang selalu dihadapi oleh Oten. Oke, mari kita nonton selanjutnya. Ibrani 9 ayat 2. 22, maaf. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Menurut Bapak, ini betul nggak Pak? Silakan Pak. Betul, silakan. Betul menurut Yesus atau menurut Paulus Pak? Silakan. Ini bukan Paulus yang nulis, silakan. Oh, ya memang bukan Paulus Bu. Ibrani bukan Paulus. Saya senang kalau Pak Budi langsung bilang ini bukan Paulus yang menjawab gitu. Ya, Jadi siapa bukan- Pak yang menulis ini Pak? Ibrani Pak, silakan. Tidak diketahui, silakan. Tidak diketahui. Baik. Jadi ada kitab, ada sebuah buku di dalam kitab yang tidak diketahui penulisnya. Ini menjadi catatan kita gitu ya. Nah, ini katanya tidak diketahui penulisnya. Ketika tidak diketahui penulisnya, kenapa kalian percaya? Kalau ada informasi, terus kalian nggak tahu siapa yang ngasih informasi, kira-kira kalian percaya nggak? Silahkan dipikir sendiri. Yang menyerahkan Yesus ke imam-imam Yahudi siapa? Yang berkhianat. Yudas. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30
keping perak. Iya, Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? setan. Siapa Iblis. sih? Iya. Betul apa enggak? Iya. Ini udah lama gak baca Bible nih pasti. Iya, tahu lah, udah berapa tahun. Betul kan? Kalau iblis gak membisiki Yudas, Hmm. kira-kira ada penebusan dosa nggak di atas kayu salib? Ini bakal ada. Dari mana? Kan Yudas kan menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Enggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah. Kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Iya, nggak tahu tuh dia di mana. Tidak boleh dapat penglihatan, tidak boleh dapat mimpi, tidak boleh ada seorang nabi melihat Rolls Royce. Oh marah dia, pendeta-pendeta marah. Kok di surga ada Rolls Royce? Nah, emang lu udah pernah ke surga? Enggak juga. Nah kalau lu juga nggak pernah ke surga, lu ngapain ngajarin kita? Yang Nah, Rolls Royce seperti apa? Apanya? Mobil Nah, coba. Rolls Royce-nya. nah Rolls Royce itu mobil paling mewah nomor satu di dunia. naik mobil Rolls Royce ya. Iya. Coba kita tolong dispilkan. Ya, beliau naik mobil Rolls Royce seperti itu. Di surga ya. Iya. Di surga. Yang penglihatan siapa ini? Dia dapat penglihatan, makanya dia nabi spesialis khusus untuk mengeksplor bahwa di surga ada Rolls Royce. Kan belum ada nabi yang mengeksplor ada Rolls Royce. Musa cuma membelah laut, nabi-nabi yang lain menyampaikan kitab. Nah, khusus mengekspos ada Rolls Royce di surga, ya dia satu-satunya di muka bumi ini. Bayangannya ya, itu sama seperti kunjungan pejabat-pejabat, ya kan, yang datang atau presiden atau raja yang datang ke belusukan lah gitu ceritanya. Pak Jokowi. Ya, belusukan gitu ke Dari beberapa video di atas kita tahu bahwa ada orang yang dengan sadar mengatakan bahwa oh ini bukan kitab suci, aku tidak mengakui kitab suci ini. Kemudian ada yang sadar juga bahwa ini tidak ada yang nulis, tidak diketahui penulisnya siapa. Terus ada juga yang saya pernah ke surga. Saya ke surga diiringi oleh malaikat dengan menggunakan Rolls Royce. Wow, itu kan menurut kita yang nggak masuk akal ya. Mereka tuh sebenarnya udah tahu bahwa di situ tuh ada kesalahan, tapi mereka tidak mengakui bahwa itu adalah kesalahan. Nah, karena mereka tidak mengakui, akhirnya Allah pernah berfirman bahwa karena sesungguhnya bukanlah yang buta itu matanya, tapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada, yaitu Quran surah Al-Hajj ayat 46. Nah, kalau udah kayak gini udah nggak bisa disembuhkan lagi, karena yang buta bukan matanya, tapi hatinya. Hatinya sudah mengeras, hatinya sudah hitam. Ketika tidak disentuh oleh rahmat Tuhan, tidak disentuh oleh hidayah, sekeras apapun hati itu, misal ditetesi oleh air, itu akan lunak, akan bolong lama-lama. Tapi masalahnya nggak ada air yang masuk ke dalam hati itu, sehingga hatinya menjadi keras. Dan semakin keras karena semakin banyak kerak yang ada di dalamnya. Wow, dan sepertinya sudah itu saja. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.